Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Hari ini, hari Senin tanggal 20 April 2020, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Supaya kita pantas untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Suatu peristiwa adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, anggota dewan pemerintah Yahudi, penguasa Yahudi, serta dia adalah seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada seorang Farisi yang percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Sebagai seorang pemimpin agama, tentunya Nikodemus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tetapi nampaknya dalam bacaan hari ini, pengetahuan yang dimiliki Nikodemus adalah pengetahuan sebatas hal duniawi. Apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali dalam hal ini adalah manusia roh. Dilahirkan dari air dan roh adalah gambaran mengenai pembaptisan. Dengan dibaptis, seorang dianugerahi Roh Kudus supaya ia menjadi manusia baru. Ia diangkat menjadi anak Allah. Hidupnya dijiwai dengan martabat ilahi dan dosa-dosanya diampuni, baik dosa asal maupun dosa yang ia lakukan secara pribadi. Dengan demikian, ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup bersatu dengan Allah. Rahmat Tuhanlah
yang akan menyelamatkan dan memperbaharui kehidupan kita. Tanda bahwa seorang telah dilahirkan kembali adalah hidupnya berubah dari hari ke hari. Ia memiliki karakter seperti Kristus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendah hatian, kesederhanaan, dan kemurnian. Pada saat malam Paskah serta pada saat Paskah, kita sudah memperbaharui janji pembaptisan kita. Berarti kita sudah memperbaharui hidup kita, sehingga sungguh pantas dan layak kita memperbaharui tingkah laku kita. Saat ini kita sedang dihantui dengan adanya virus corona yang mewabah di Indonesia maupun di berbagai negara di belahan dunia. Di masa ini kita sebagai umat beriman yang dikasihi Allah, kita harus memberikan buah-buah roh. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara memberikan perhatian kepada sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua, kita juga bisa memberikan kabar sukacita kepada saudara-saudari kita, serta kita bisa menepis berita-berita hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Yang ketiga, kita juga bisa menjaga keamanan, ketertiban, lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kita juga dapat menjauhkan dari kerinduan kita berkumpul dengan saudara-saudari kita. Kita batasi kegiatan-kegiatan yang berkumpul atau yang bersifatnya rekreasi. Tetapi kita juga harus tetap berdoa, menjalankan ibadah, menjauhkan egoisme kita dengan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat memecahkan ketentraman di masyarakat. Semoga perenungan hari ini bisa menumbuhkan semangat kita dalam mengikuti Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.